Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Beberapa hari yang lalu kita telah menyimak bersama-sama statement yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Taufiq As-Saqaf yang membela nasabnya, tetapi ya sudah kelihatan jawabannya pasti gitu-gitu aja. Dalilnya ya dalil framing gitu. Kemudian yang satu lagi itu dari Bapak Rizik Syihab yang menyatakan bahwa nasabnya Ba'lawi itu sudah sabitun bil ijma' Allah menurut 4 madhab katanya. Lalu bagaimana kenyataannya ini? Bagaimana kenyataannya? Ya, mari kita simak bersama-sama bagaimana uraian dan statement yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Ghalib dari Madura. Langsung saja silahkan simak bersama-sama, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan perkataan seorang Habib di dalam 2 video yang isinya sama. Ini tentang kemasyhuran dan juga nasab yang ijma' ulama katanya. Nasab yang sudah ijma' begitu. Perlu kami jelaskan karena ini permintaan dari kawan-kawan. Begini, mereka memang nasabnya sudah masyhur, tapi kemasyhuran di sini tidak sampai pada taraf subutun nasab begitu. Karena syuhrah wal istifadah itu di dalam ilmu fikih dan ilmu nasab itu punya kaidah yang berkeratan. Yang pertama, yang masuk syuhrah wal istifadah yang menjadi subutun nasab sehingga nasabnya bisa dikatakan sahih, itu harus 3 syarat itu terpenuhi. Yang pertama harus yantazibu zamanan. Ini diterangkan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab juga ditafsiri oleh Imam Ar-Rawiyani di dalam kitab Bahrul Madhab, yaitu dengan tuluz zaman. Begitu. Yang pertama itu harus tuluz zaman. Ma'rufnya itu harus tuluz zaman, sepanjang masa. Maksudnya sepanjang masa di sini dijelaskan oleh ahli nasab di dalam kitabnya yang bisa dipercaya, yaitu Al-Muqibun, ma'rufun fi jami'il ajyal, terkenal di dalam setiap generasi, pakai jami'il ajyal. Ini juga diterangkan juga di dalam kitab nasab yang lain pakai ma'ruf fi jami'il ajyal itu, sehingga ini kutipan dari ilmu nasab yang lain. Di sini pakai jami'il ajyal, setiap generasi, bukan 2 generasi atau 2 abad, tidak begitu. Sehingga di dalam Rasail fi Ilmil Ansab dikatakan bagaimana ayyakuna dzalika imtadda muddatan yaglibu ala dhanni sihhatahu, yaitu sepanjang masa sekiranya sudah masuk kepada dzan itu sudah sah. Artinya masa itu tidak pernah diketahui sampai mana batas kesyuhroannya. Memang sudah syuhroh begitu. Kalau sudah
ada batasnya, oh berarti itu zuhronya mustahdisah. Kalau zuhronya hanya di abad 11, karena Bang Alawi ini syuhra wal istifadahnya ada di kitaran abad 10. Begitu abad 11. Sedangkan yang dibawa di dalam nasab mereka adalah Ubaid kepada Ahmad di abad 4. Sehingga kesyuhrawannya itu tidak yantasibu zamanan, tidak tulus zaman, tidak fi jami'il ajyal, sehingga syuhrah di sini syarat yang pertama sudah gagal, begitu sehingga tidak subut nasabnya dengan syuhrah wal istifadah. Juga dikatakan di dalam Rasail fi Ilmil Ansab halaman 103, qidamun nisbah wa syuhrah. Sejak dahulu memang terkenal begitu. Ada mustahdisatin tammas tasqib alaiha, tidak baru terbentuk kesyuhruannya itu. Seperti Muqaddimat fi Ilmil Ansab halaman 59, ternyata kesyuhruan itu baru terbentuk di abad 11. Ini diketahui, bukan tidak diketahui, begitu. Terus yang kedua, ulama fikih dalam syuhra wal istifadah itu menyaratkan di dalam kitab juga di dalam kitab Bahrul Madhab itu harus ada muddafi, tidak ada yang menolak, begitu. Karena syuhra wal istifadahnya di abad 10, terus di abad 10 sampai abad 11 ini tidak dipublikasikan secara massal nasab mereka, begitu. Karena baru dipublikasikan di abad 12. Itu. Seperti sekarang dipublikasikan sehingga dikoreksi karena nasabnya sudah menjadi ranah publik sehingga publik menguji kebenarannya, begitu. Jangan disalahkan. Ada muddafi, begitu. Ada muddafi, tidak ada yang pernah ada yang menolak, tidak ada orang yang menolak, begitu. Ternyata setelah dilihat, ternyata ada yang menolak. Siapa yang menolak? Seperti Asy-Syarif Aunur Rafiq. Asy-Syarif Aunur Rafiq, penguasa Hijaz. Juga bukan tidak ada yang mendukung, banyak yang mendukung. Seperti yang mendukung beliau, Syarif Aunur Rafiq ini, Syekh Ahmad bin Isa An-Najdi, Syekh Abu Syuaib Ad-Dukani, Syekh Ibrahim Al-Uskubi. Syarif Aunur Rafiq ini juga dibantu oleh ulama-ulama yang menjadi pembesar, yang menjadi penggawa beliau, begitu. Sebagaimana di Al-Istizadah fi Akhbari Sada halaman 1093, juga di Tarikh Mekah dijelaskan di sana. Bahkan Syarif Aunur Rafiq itu dinamakan mutadallian fil ulum, begitu. Artinya bukan orang sembarangan, begitu. Syarat kedua pun ini sudah batal untuk dikatakan sahihun nasab, begitu. Yang nomor 3, adamur raibah, tidak ada keraguan di dalam nasabnya, begitu. Artinya syuhra wal istifadah ini harus ada muddafi, harus tuluz zaman, ma'rufun bisiyada fi jami'il ajyal, begitu. Juga ada muddafi, ada muraibah lagi. Ternyata setelah dicek, bagaimana tidak ada muraibah, kok dhanniyatud dilalah, kok di saat Ubaid menjadi Ubaidillah yang ternyata mangkulnya itu Tarikhul Janadi Abdullah, tidak pernah ada yang menerangkan Abdullah itu bernama lain Ubaidillah. Di abad 8 sampai dari abad 4 sampai abad 8 tidak pernah ada yang mengatakan Abdullah itu bernama Ubaidillah atau Ubaid, tidak ada itu. Sehingga terdapat dhanniyatud dilala 'alal maksud. Sehingga
di dalam kategori nasab yang batil atau nasabun mardud, di dalam Rasail fi Ilmil Ansab halaman 129 diterangkan, fayaddai awakhiru tabaqatihim ma wala najid hadhihi nisbata fi tarajimi aslafihim fil kutubil mu'tabarati wala najid dalaila alaiha. Begitu, tidak terdapat fi tarajimi aslafihim, tidak ada, karena mangkulan min taril janadi ternyata tidak ada itu namanya Abdullah itu bernama Ubaid. Juga di dalam kitab Al-Mu'tabarah Ubaid itu bernasab kepada Ahmad Al-Abah. Dan wala najid dalail alaiha, tidak ada dalil yang menunjukkan mulai dari abad 4 sampai abad 8 sampai 9 bahwa Ubaid itu betul-betul anaknya Ahmad. Begitu, sehingga dhanniyatud dilala alal maksud, di dalam nasabnya Ubaidillah yang disandarkan kepada Sayyid Ahmad itu sudah jelas dan nampak sekali, karena Al-Burqatul Musyiqah di halaman 150 telah membawa Ubaid ke Abdullah, dan Ubaid ini ditakwil Abdullahnya sebagai Ubaidillah. Begitu. Terus terdapat ar-raib di sini juga illatun qadihah yang jelas. Keterputusan riwayat mulai dari abad 4 sampai abad 8 tidak ada sama sekali. Jangankan itu sebagai anak Ahmad Al-Abah, sebagai seseorang yang terkenal, yang sesuai dengan cerita mereka, seorang faqih, seorang ulama besar, seorang mujtahid mutlak, seorang imamnya ahli sufi, ternyata di abad 4 sampai abad 9 tidak ada satupun, baik dari kalangan eksternal, internal, di kalangan satu negara atau di luar negara, mereka tidak pernah mengenal mereka selama 550 tahun. Oh, berarti ini terdapat illatun qadihah yang dapat menyebabkan raibah di dalam syuhrah wal istifadahnya, sehingga nasabnya tidak bisa mungkin dikatakan sahih dengan syuhrah wal istifadah. Begitu. Ada keraibahan lagi, yaitu Al-Himdin Nawawi, ada tes DNA, sehingga Muhammad Saleh Al-Munajjid mengatakan dalam kitabnya, fa idza amkana i'timadul basma al-warisa li ma'ribatin nasab al-ba'idi wa asbatat tahalilu thubuta nasabikum ilal aila a au ji umila bidzalik. Ini dikatakan umila bidzalik. Muhammad Saleh Al-Munajjid ini banyak karyanya dan termasuk bisa dipercaya. Begitu, karena ini ulama modern. Sehingga iktimadul basmah ini, karena tes DNA ini merupakan proses pengetahuan kromosom yang terdapat di dalam tubuh yang tidak mungkin dapat didustakan dan diselewengkan oleh tangan-tangan jahil manusia, lain dengan tulisan nasab ataupun tulisan yang lain. Itu masih kemungkinan. Kalau sudah itu adalah ayatul kauniyah, tidak bisa manusia tak mampu untuk menyelewengkan dengan hasil yang pasti. Begitu, karena hasil kromosom itu pasti sesuai dengan kode-kode yang telah keluar dari hasil riset ilmiah yang sudah disepakati tersebut. Sehingga tidak mungkin kalau G itu keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga syuhrah wal istifadahnya di sini sudah batal, tidak mungkin pakai syuhrah wal istifadah. Ini nasabnya Ba'alawi. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikatakan mujma' alaih, ini tambah jauh nasab yang ijma'an. Coba kita lihat
Di dalam Al-Burqatul Musyikoh juga dikatakan nasab ini belum dikenal saja sudah dikatakan ijma' di Al-Burqatul Musyikoh. Di Masra'ul Rawi sebelum diketahui oleh ulama pun dikatakan ijma'. Ini sponsor saja, begitu. Karena yang dimaksud dengan nasab yang mujma' alaih itu syaratnya harus 3 terpenuhi. Begitu. Sehingga ulama mengatakan ayyasbuta bitariqin sahihin bi ayyakuna masyhuran bainal ulama au naqilatan siqatan wasal ittila wa alla yasbiqahu khilafun mustaqirrun fa in sabaquhu dzalika fala ijma'ah li'anna al-aqwal la tabtulu bi mauti qailiha. Apa syaratnya di dalam nasab itu dikatakan ijma'? Maka ulama nasab memberikan 3 persyaratan. Yang pertama, nasabnya harus nasabun sahih secara banyak turuk. Nasabun sahih itu apa? Nasabun ta'akkada thubutuhu bisilsilatin sahihah. Nasab yang sudah kuat subutnya dengan rentetan-rentetan nasab yang sahih. Bagaimana bisa dikatakan ta'akkad subutuhu? Di abad 4 sampai 9 saja mereka tidak mampu untuk mendatangkan bukti kesubutan nasab mereka. Bagaimana mungkin itu bisa masuk kepada nasab yang sahih? Begitu. Jadi mustahil itu dikatakan ijma' secara subutun nasab. Begitu, itu yang pertama. Syarat yang kedua itu harus ada al-bayyinah al-zahirah. Boro-boro bayyinah al-zahirah. Mereka suruh datangkan bukti di abad 4 sampai 8 kebingungan. Sampai sekarang nggak bisa menemukan. Bahkan sampai ngutus Rumel Abbas itu mencari kitab suci ke arah barat. Gak ketemu-ketemu, begitu. Jangankan menemu kitab, jangankan menemu bernasab kepada Sayyid Ahmad, keotentikan orangnya saja, mulai di abad 4 sampai, mulai dari Ubaidillah sampai Faqihul Muqaddam saja, itu kehistorisan orangnya saja itu sudah tidak ketemu, apalagi bernasab kepada Sayyid Ahmad Al-Abbah. Begitu. Saya ini tidak membicarakan tentang distorsi kesejarahan, tidak mempermasalahkan secara ilmu filolog, juga tes DNA masih di antara koridor-koridor kaedah nasab ini. Begitu. Syarat nasabnya itu mujma' alaih, itu yang ketiga harus ada ad-dalil al-maktu, ada dalil yang pasti, dalilnya tidak bisa ditentang, sudah qat'i dalilnya, baru itu masuk kepada nasab yang mujma' alaih, yaitu nasabnya harus sahih, ada bayyinah zahirah, ada dalil yang maktu. Begitu. Boro-boro ini ijma' sahih saja, ini mustahil. Begitu. Jadi ini yang bisa dapat saya sampaikan, semoga bisa dipahami. Terima kasih.